Musuh sejati seorang sufi bukanlah setan, bukan pula dunia yang menggoda, tetapi dirinya sendiri. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang halus namun keras, lembut namun licik, itulah ego. Ia bukan makhluk yang dapat diusir dengan doa, bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan pedang. Ia hidup di dalam pikiran, bersembunyi di balik amal, berwajah seperti kebaikan, namun hatinya penuh keakuan. Itulah musuh paling berbahaya, sebab ia tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Sufi memahami bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan keluar, tetapi perjalanan menembus dirinya sendiri. Setiap langkah menuju makrifat adalah langkah untuk menyingkirkan lapisan aku. Karena selama masih ada aku yang merasa tahu, merasa mampu, merasa suci, selama itu pula tirai belum terbuka. Tuhan tidak bisa ditemui oleh hati yang penuh dengan diri sendiri. Sebab dua wujud tidak akan pernah bisa bersatu dalam satu ruang. Ego adalah hijab yang paling tebal, jauh lebih tebal dari kejahatan dunia. Ia menipu dengan halus, membuat seorang hamba merasa sedang berjalan menuju Tuhan padahal sedang berputar di sekitar dirinya sendiri. Ia membuat ibadah menjadi kebanggaan, amal menjadi perhiasan, doa menjadi alat pengakuan. Ia membuat manusia merasa berhak menilai, merasa lebih dekat, merasa paling benar, padahal yang tumbuh bukan cinta, melainkan kesombongan spiritual. Sufi tahu, setan bisa ditaklukkan dengan zikir, tapi ego hanya bisa ditaklukkan dengan fana. Zikir memadamkan bisikan jahat, tapi fana memadamkan dirimu sendiri. Karena selama engkau masih ingin menjadi sesuatu, bahkan menjadi orang saleh, menjadi sufi, menjadi kekasih Tuhan, selama itu pula engkau masih berada di luar kehadirannya. Sebab Tuhan tidak butuh dirimu menjadi sesuatu, ia hanya ingin engkau tiada, agar dia yang ada. Musuh sejati sufi adalah aku, yang tidak mau tunduk. Ia selalu ingin menjadi pusat, ingin diakui, ingin dihargai. Ia bahkan bisa mengenakan jubah sufi dan berbicara tentang kerendahan hati, padahal diam-diam ia bangga dengan kesederhanaannya sendiri. Ia bisa menangis dalam doa, namun hatinya berkata, lihatlah, betapa lembut aku di hadapan Tuhan. Begitulah liciknya ego, ia bisa bersembunyi di balik setiap kebaikan yang engkau lakukan. Sufi sejati tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Ia sibuk memerangi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa musuh terbesarnya bukan orang yang mencaci, bukan dunia yang menggoda, tapi bisikan halus di dalam dirinya yang berkata, aku lebih baik. Maka ia menundukkan kepala, bukan karena rendah diri, tapi karena sadar, setiap kali ia meninggikan diri, ia sedang menjauh dari Tuhan. Selama aku masih merasa memiliki amal, maka amal itu belum menjadi persembahan. Selama aku masih merasa tahu jalan menuju Tuhan, maka ia belum benar-benar mengenalnya. Sebab mengenal Tuhan bukan dengan ilmu, tapi dengan lenyapnya aku yang ingin tahu. Dan selama aku masih ingin terlihat sebagai hamba, maka ia belum benar-benar menjadi hamba. Sebab kehambaan sejati adalah ketiadaan total, tidak ada aku, tidak ada engkau, yang tersisa hanya dia. Ego itu seperti bayangan. Semakin engkau mengejar cahaya dengan niat agar bayangan hilang, semakin bayanganmu panjang. Tapi ketika engkau berbalik dari cahaya, menyerahkan segalanya, tidak lagi ingin melihat atau dilihat, maka bayangan itu lenyap. Begitulah cara sufi menaklukkan egonya, bukan dengan melawannya secara kasar, tetapi dengan membiarkannya lebur dalam kesadaran akan kelemahan diri. Sufi tidak menghancurkan egonya dengan kebencian, sebab kebencian pun adalah bentuk keakuan. Ia meleburkannya dengan cinta, dengan kerendahan hati yang tulus. Ia menunduk bukan untuk dilihat rendah, tapi karena ia tahu tempatnya. Ia tidak lagi berani berkata, aku tahu, sebab ia sadar bahwa pengetahuannya hanyalah setetes dari lautan tak terbatas. Ia tidak berkata, aku mampu, sebab setiap kemampuan hanyalah pinjaman yang bisa dicabut kapan saja. Sufi sejati menangis bukan karena dosa yang besar, tapi karena aku-nya yang masih hidup. Ia menangis karena merasa belum bisa tiada. Ia tahu, selama aku masih merasa hadir, masih ingin disayang, masih ingin dilihat, masih ingin dihargai, selama itu pula hijab belum terangkat. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi para pecinta, menyadari bahwa yang menghalangi mereka bukan dunia, tapi diri sendiri. Dalam perjalanan makrifat, Sufi menempuh jalan yang paling sunyi, jalan melawan diri sendiri. Ia memeriksa setiap gerak hatinya. Ketika ia ingin berbicara, ia bertanya, apakah ini dari cintaku kepada Tuhan, atau dari keinginanku untuk didengar?
Ketika ia berbuat baik, ia bertanya, apakah ini karena kasih, atau karena ingin dipuji? Setiap detik adalah medan perang, bukan dengan orang lain, tapi dengan bayangan, aku, yang terus menuntut perhatian. Setan bisa membuat manusia lalai, tapi ego bisa membuat manusia merasa sudah sampai. Itu lebih berbahaya, karena orang yang lalai bisa segera kembali, tapi orang yang merasa telah sampai tidak akan melangkah lagi. Ego spiritual membuat manusia berhenti di tengah jalan, puas dengan cahaya kecil yang ia temukan, padahal di depan masih ada lautan cahaya yang belum tersingkap. Sufi tidak pernah berkata, aku sufi. Karena ketika seseorang telah menyebut dirinya sufi, di saat itu juga ia telah kehilangan maknanya. Kesufian sejati adalah ketika engkau tidak lagi tahu siapa dirimu. Ketika engkau tidak lagi menamai dirimu dengan apapun, tidak lagi mencari identitas, sebab seluruh wujudmu telah tenggelam dalam keberadaannya. Ego adalah tirai halus antara hamba dan Tuhannya. Ia menutupi bukan dengan kegelapan, tapi dengan cahaya diri. Ia membuatmu merasa sudah cukup mengenal, padahal yang kau kenal hanyalah bayangan. Ia membuatmu merasa telah dekat, padahal kau masih berada di tepi. Ia membuatmu merasa telah cinta, padahal cintamu masih untuk dirimu sendiri. Sufi yang telah menaklukkan egonya tidak lagi berkata, aku mencintai Tuhan. Ia hanya berkata, cinta sedang mencintai melalui aku. Ia sadar bahwa bahkan rasa cintanya pun bukan miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya, termasuk perasaan, pikiran, bahkan kesadaran dirinya. Ia tidak memiliki apapun, dan justru karena itu, ia memiliki segalanya. Musuh sejati seorang sufi adalah keakuan yang halus, yang muncul bahkan di puncak ibadah. Ia bisa bersembunyi dalam kalimat, aku ikhlas, dalam bisikan, aku sabar, dalam perasaan, aku sudah pasrah. Tapi sufi tahu, selama masih ada aku di dalamnya, itu bukan keikhlasan, bukan kesabaran, bukan kepasrahan. Itu hanyalah ego yang berganti pakaian. Sufi menempuh jalan penghilangan diri, bukan untuk menjadi kosong, tapi agar Tuhan memenuhi. Ia mematikan keakuan agar yang hidup hanyalah kesadaran akan Dia. Ketika ia berbuat, ia tidak berkata, aku berbuat karena Allah. Ia hanya merasa, Allah sedang berbuat melalui diriku. Disitulah lenyap perbedaan antara hamba dan Tuhan, bukan karena hamba menjadi Tuhan, tapi karena hamba tidak lagi menutupinya dengan dirinya sendiri. Ego membuat manusia merasa terpisah. Ia membangun dinding antara aku dan engkau, antara hamba dan Tuhannya. Ia berkata, aku di sini, engkau di sana. Tapi sufi yang telah menembus dinding itu tidak lagi mengenal dua. Ia hanya melihat satu, segala sesuatu adalah Dia dalam berbagai rupa. Dan ketika engkau telah melihat Dia di segala sesuatu, engkau tidak akan lagi punya musuh di luar, sebab musuhmu hanyalah bayangan dirimu sendiri. Ego bukan hanya keinginan untuk diakui, tapi juga keinginan untuk mengendalikan. Ia ingin menentukan jalan, bahkan dalam ibadah. Ia ingin menetapkan bagaimana Tuhan harus mencintai, bagaimana doa harus dijawab. Sufi membiarkan semua itu hancur. Ia tidak lagi menuntut. Ia berjalan seperti air yang mengikuti bentuk bejana. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya, karena ia tahu bahwa selama aku masih mengatur, Tuhan belum berdaulat dalam dirinya. Sufi sejati tidak merasa lebih dekat dari orang lain. Ia justru merasa bahwa setiap orang memiliki jalan pulangnya sendiri. Ia tidak menilai, sebab menilai berarti masih mengangkat diri. Ia tidak membandingkan, sebab perbandingan adalah permainan ego. Ia hanya mencintai, bahkan terhadap mereka yang belum mengenal jalan ini, sebab ia tahu bahwa mereka bukan jauh, hanya sedang tertutup oleh kabut, aku, yang belum lenyap. Perjalanan sufi bukan perjalanan menambah pengetahuan, tapi menghapus keakuan. Bukan menimbun amal, tapi menyingkirkan klaim kepemilikan atas amal. Bukan mencari Tuhan di luar, tapi membersihkan diri dari segala sesuatu yang menutupi cahaya Tuhan di dalam. Dan yang paling sulit bukanlah berpuasa dari makanan, tapi berpuasa dari aku. Sufi berkata, yang paling aku takuti bukan dosa, tapi diriku sendiri. Sebab dosa bisa diampuni, tapi aku, yang merasa suci sulit dihancurkan. Ia tahu bahwa ego tidak akan mati hanya karena kesadaran sesaat. Ia terus tumbuh, bahkan setelah engkau merasa telah mengalahkannya. Maka ia menjaga diri dalam kerendahan hati yang dalam, tidak pernah merasa aman. Sebab setiap saat, aku bisa tumbuh lagi, menyelinap dalam bentuk baru. Ketika sufi telah melewati banyak ujian, ia tidak berkata, aku kuat. Ia justru berkata,
aku tidak pernah kuat, hanya Dia yang menegakkan aku. Ketika ia mencapai kedamaian, ia tidak berkata, aku telah sampai. Ia hanya berbisik, aku tidak ada lagi, hanya Dia yang tinggal. Dan dalam lenyapnya, aku itu, ia menemukan kebebasan yang sejati, bebas dari keinginan, bebas dari takut, bebas dari diri. Ego adalah penjara tanpa jeruji, dan kesadaran adalah kunci pembukanya. Sufi yang telah keluar darinya berjalan di dunia dengan ringan. Ia tidak tersinggung, sebab tidak ada aku yang disinggung. Ia tidak bangga, sebab tidak ada aku yang dipuji. Ia tidak takut kehilangan, sebab tidak ada aku yang memiliki. Ia hidup sepenuhnya, namun tanpa kelekatan. Musuh sejati Sufi memang bukan setan, tapi dirinya sendiri. Dan ketika musuh itu telah dikalahkan, dunia pun tidak lagi berkuasa atasnya. Ia telah bebas. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi hidup karena Dia. Ia tidak lagi mencari Tuhan, sebab Tuhan telah menjadi napasnya. Dalam fana, ia menemukan baka, dalam hilangnya diri, ia justru menemukan kehadiran yang abadi. Dan di sanalah makna sejati dari kemenangan seorang Sufi, bukan menaklukkan dunia, bukan menguasai ilmu, tapi menaklukkan dirinya sendiri hingga tiada yang tersisa kecuali Dia. Sebab ketika aku telah sirna, maka tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya, yang tersisa hanyalah cinta yang tanpa dua, cinta yang tidak mengenal aku dan engkau, hanya satu, Dia yang selalu ada, bahkan ketika dirimu telah tiada. Ada kalanya seorang Sufi berperang tanpa pedang, tanpa darah, tanpa musuh di luar dirinya. Perang itu sunyi, tapi getir. Lawannya bukan makhluk lain, bukan setan yang menipu dari luar, melainkan diri sendiri yang bersembunyi di balik kata, aku. Ia adalah perang yang tak terlihat, tapi paling menentukan. Sufi tahu, musuh sejatinya bukan kegelapan di luar, tapi kabut dalam dirinya sendiri. Sebab setan hanya bisa membisikkan, sementara aku bisa memerintah. Ego adalah raja yang ingin selalu bertakhta di singgasana hati. Ia ingin dipuja, ingin dihormati, ingin menang, ingin diakui. Ia haus pada perhatian, lapar pada pengakuan. Ia ingin menjadi pusat semesta, padahal semesta bukan tentangnya. Ia ingin mengatur cahaya dan bayangan, padahal ia sendiri tak mengenal dari mana datangnya terang. Dan selama aku itu belum hancur, seorang Sufi tahu ia belum benar-benar mengenal Tuhannya. Sufi berjalan di jalan sunyi, karena di sana ia belajar menundukkan aku yang selalu ingin berdiri tegak. Ia belajar diam saat hatinya ingin membenarkan diri. Ia belajar mengalah ketika pikirannya ingin menang. Ia belajar menghapus nama ketika dunia ingin menulisnya di atas langit. Sebab setiap kali aku muncul, hijab pun terbentuk. Setiap kali merasa tahu, cahaya menjadi kabur. Dan setiap kali merasa mampu, rahmat pun menjauh. Dalam perjalanan batin, Sufi tak mencari kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas diri sendiri. Ia tahu, kekalahan terbesar bukan ketika ia dikalahkan dunia, melainkan ketika ia takluk pada egonya. Aku adalah tirai paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Ia seperti kabut yang menutupi pandangan, menipu hati dengan bayangan ilusi. Kadang, aku datang dalam wujud ibadah, dalam bentuk amal, dalam rupa kebaikan. Ia bisa menyamar menjadi kesalehan, padahal di baliknya masih ada rasa ingin dilihat, ingin dianggap suci, ingin diakui dekat dengan Tuhan. Sufi menangis bukan karena dosa yang tampak, tapi karena ia menyadari betapa halusnya ego bersembunyi di balik niat baik. Ia tahu betapa mudah hati ini tertipu oleh rasa, aku, yang samar. Saat ia merasa rendah hati, di situ, aku, berbisik, lihat, kau telah rendah hati. Saat ia merasa ikhlas, aku, berkata, lihat, betapa tulusnya engkau. Dan Sufi pun menangis lagi, sebab ia tahu, aku, adalah bayangan yang tak mudah sirna, bahkan di bawah cahaya cinta ilahi. Maka jalan para Sufi adalah jalan penghancuran diri, bukan dalam arti binasa, tapi dalam arti fana dari keakuan. Mereka ingin lenyap bukan agar hilang dari dunia, tapi agar dunia hilang dari hatinya. Mereka ingin tiada agar yang ada hanyalah Dia. Itulah makna sejati dari perjalanan makrifat, ketika hamba tak lagi melihat dirinya, tak lagi merasa memiliki apapun, bahkan amalnya sendiri. Ia sadar, semua datang dari Dia dan kembali kepada Dia. Dalam kesadarannya, Sufi berkata kepada dirinya sendiri, engkau bukan pemilik apapun, bahkan dirimu sendiri.
Ia belajar menyerahkan segalanya, bukan karena terpaksa, tapi karena tahu, semua yang disebut milik hanyalah pinjaman. Ia menatap dunia bukan dengan rasa memiliki, tapi dengan kasih yang tak terikat. Ia mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk memantulkan cinta itu kembali kepada sumbernya. Ego selalu berkata, aku yang berbuat. Tapi hati Sufi menjawab, tidak, engkau hanyalah alat. Ego berkata, aku tahu jalan. Tapi Ruh berbisik lembut, yang tahu hanyalah dia. Ego ingin dihormati, tapi Sufi lebih tenang dalam kehinaan. Ego ingin dipuji, tapi Sufi tersenyum dalam diam saat dilupakan. Karena bagi Sufi, penghinaan adalah obat yang mematikan ego, sementara pujian adalah racun yang membuatnya hidup kembali. Maka hidup seorang Sufi adalah latihan terus-menerus untuk meniadakan diri dalam pandangan. Ia bekerja, tapi tak merasa berjasa. Ia menolong, tapi tak merasa mulia. Ia beribadah, tapi tak merasa suci. Ia tahu, setiap rasa, aku telah berbuat, adalah awal dari hijab yang menutupi cahaya Tuhannya. Dan hijab itu tidak bisa dibuka dengan ilmu, tidak bisa disobek dengan logika, hanya bisa luluh dengan ketulusan dan air mata keikhlasan. Kadang perjalanan ini sangat sunyi. Karena musuh yang dilawan tak terlihat oleh mata, tak bisa ditunjuk dengan jari. Ia bersembunyi di dalam doa, dalam amal, bahkan dalam zikir. Ia menjelma dalam bentuk keinginan untuk dikenal, atau dalam rasa bangga karena dianggap dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Sufi tidak pernah berhenti memeriksa hatinya. Setiap hembusan nafas adalah pengawasan. Setiap getar niat adalah ujian. Ia hidup dalam kesadaran yang halus. Bahwa setiap rasa, aku, adalah langkah menjauh darinya. Namun, Sufi tidak membenci dirinya. Ia tidak memerangi ego dengan kebencian, tapi dengan kasih yang jernih. Sebab ia tahu, diri ini pun bagian dari ciptaan. Ia tidak memusnahkan diri dengan kekerasan, tapi dengan cinta yang menundukkan. Ia menenangkan egonya seperti ibu menenangkan anak kecil yang menangis. Dengan lembut ia berkata pada dirinya, diamlah, wahai diriku. Engkau tidak perlu menjadi siapapun. Engkau cukup menjadi hamba. Itulah kerendahan hati sejati, bukan berpura-pura rendah, tapi benar-benar tidak melihat diri lagi. Saat aku telah larut dalam lautan kesadaran ilahi, yang tersisa hanyalah rasa ada yang tidak terpisah. Di sana Sufi tak lagi mengatakan, aku mencintai Tuhan, sebab aku telah hilang dalam cinta itu sendiri. Yang ada hanyalah cinta yang mencintai dirinya melalui dirinya. Namun, sebelum sampai ke titik itu, perjalanannya panjang dan penuh luka. Ego tidak mudah menyerah. Ia licik, cerdas, dan menyamar dengan 1000 wajah. Ia bisa membuatmu merasa sufi, padahal kau sedang membangun takhta baru dalam hatimu. Ia bisa membuatmu menangis karena Tuhan, padahal di baliknya ada rasa bangga spiritual. Ia bisa membuatmu bersedekah, berzikir, berdoa, tapi diam-diam menuntut balasan berupa rasa istimewa. Sufi sejati tak pernah merasa dirinya sufi. Ia takut pada pujian, sebab ia tahu pujian adalah makanan bagi ego. Ia bersembunyi dalam kesederhanaan, berjalan tanpa ingin dikenal, beramal tanpa ingin disyukuri. Karena bagi Sufi, amal bukan miliknya, itu hanyalah bentuk dari kasih Tuhan yang lewat melalui dirinya. Ia hanyalah saluran, bukan sumber. Ia hanyalah wadah, bukan isi. Ketika Sufi melihat dirinya sendiri, ia menangis, karena sadar betapa banyak lapisan keakuan masih melekat. Tapi tangis itu bukan putus asa, melainkan tanda cinta. Sebab hanya yang benar-benar mencintai Tuhanlah yang berani melihat dirinya dengan jujur. Hanya yang rindu kepadanya yang rela menelanjangi egonya sendiri di hadapan cahaya kebenaran. Dalam setiap tangis dan diamnya, Sufi berlatih untuk mati sebelum mati. Bukan mati fisik, tapi mati dari keakuan. Mati dari rasa ingin dikagumi, dari rasa ingin menang, dari rasa ingin berbeda. Ia ingin hidup dengan kesadaran bahwa yang hidup hanyalah dia. Maka setiap kali ia berkata, aku, Sufi mengingatkan dirinya, yang ada hanyalah engkau. Dan saat ego perlahan hancur, yang muncul bukan kehampaan, tapi kehadiran yang begitu lembut. Ia merasakan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasakan damai tanpa sebab, cinta tanpa arah, dan cahaya tanpa bentuk. Di sanalah hijab mulai tersingkap. Bukan karena ia tahu lebih banyak, tapi karena ia telah berhenti mengaku tahu. Bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia telah berhenti merasa mampu. Sufi tidak memerangi ego untuk menjadi suci,
tapi agar ia tak lagi terpisah dari sumber kesuciannya. Ia tidak memerangi aku untuk menjadi istimewa, tapi agar tiada lagi selain dia. Itulah kemenangan sejati, ketika diri lenyap, dan yang tinggal hanya kehadiran Tuhan dalam setiap denyut, dalam setiap napas, dalam setiap bisikan hati yang hening. Dan di titik fana itu, Sufi menemukan kehidupan yang sejati. Ia hidup tanpa aku, tapi justru di sanalah ia merasa benar-benar hidup. Sebab hidup tanpa ego adalah hidup yang bebas. Tak ada lagi yang perlu dibela, tak ada lagi yang perlu ditakuti, tak ada lagi yang perlu dimiliki. Semua menjadi miliknya, dan karena itu, semuanya menjadi damai. Begitulah Sufi berjalan, meniti di antara kesadaran dan penghapusan diri, mencintai Tuhan tanpa menyebut nama diri. Ia terus melawan musuhnya yang paling halus, egonya sendiri. Dan ketika akhirnya, aku itu sirna, Sufi tidak menjadi kosong, tapi penuh. Penuh dengan kehadiran yang selama ini menunggu di balik hijab yang bernama aku. Ego adalah bayangan yang selalu mengikuti cahaya kesadaran. Setiap kali kau berjalan menuju Tuhan, ia berjalan bersamamu. Ia tidak ingin hilang, karena keberadaannya hanya berarti selama ada kau. Ia tumbuh dari pengakuanmu, dari rasa bahwa kau adalah sesuatu. Maka semakin kau ingin dikenal, semakin ia menguat. Semakin kau ingin dipuji, semakin ia menebal. Ia hidup dari perhatian, dari keinginan untuk menjadi. Dan seorang Sufi tahu, selama ia masih ingin menjadi sesuatu, maka ia belum benar-benar kembali kepadanya. Sufi berjalan pelan, menapak di jalan batin yang halus. Ia belajar melepas lapisan-lapisan, aku, seperti menanggalkan kulit demi kulit yang menutupi jiwanya. Setiap lapisan adalah sifat yang menipu, rasa memiliki, rasa tahu, rasa mampu, rasa benar. Ia tak melawannya dengan kebencian, melainkan dengan pengenalan. Sebab tak ada musuh yang bisa dikalahkan sebelum dikenali. Maka Sufi mengenali dirinya bukan untuk memuji, tapi untuk menelanjangi. Dalam setiap langkah, ia menemukan betapa halusnya ego bersembunyi. Kadang ego berpakaian zuhud, kadang berpakaian ibadah, kadang memakai jubah ilmu, kadang berselimut kasih. Ia datang dengan wajah yang lembut, menyusup dalam bisikan halus, engkau sudah dekat. Engkau sudah mengerti. Padahal di balik itu, ia sedang menebalkan jarak. Sebab merasa dekat adalah jarak itu sendiri. Merasa mengerti adalah bentuk lain dari tidak tahu. Ego suka bermain dengan bayangan kesucian. Ia membuat manusia bangga dengan kerendahan hati, senang dengan keikhlasan, dan sibuk membandingkan keikhlasan dirinya dengan orang lain. Ia menciptakan perang dalam batin, bukan perang yang keras, tapi perang yang halus, perang antara kesadaran dan ilusi. Dan Sufi yang arif tahu, peperangan itu takkan pernah usai kecuali ia lenyap dalam kehendak Tuhan. Dalam kesepiannya, Sufi mendengar gema lembut dari dalam dirinya, selama engkau masih berkata, aku, engkau belum mengenalku. Kalimat itu bukan suara yang terdengar oleh telinga, tapi terasa oleh hati. Seperti bisikan lembut yang menembus dinding kesadaran. Ia tak datang dari luar, tapi dari kedalaman jiwa yang sudah lama ditutupi oleh lapisan keakuan. Dan setiap kali suara itu datang, Sufi menunduk, karena ia tahu, ia belum selesai menundukkan dirinya. Sufi hidup dalam dua dunia yang saling berhadapan, dunia fana yang memuja, aku, dan dunia batin yang menghapusnya. Di luar, dunia mengajarkan untuk menjadi besar, di dalam, Tuhan memanggil untuk menjadi tiada. Dunia menuntut pengakuan, tapi Tuhan menuntun kepada penyerahan. Dunia berkata, jadilah sesuatu, tapi Tuhan berbisik, lenyaplah agar aku yang menjadi. Maka Sufi berjalan di antara dua panggilan itu, meniti garis tipis antara keberadaan dan ketiadaan. Setiap kali ia merasa telah sampai, ia segera berhenti dan beristighfar, bukan karena berdosa, tapi karena sadar bahwa perasaan, telah sampai, itu adalah bentuk halus dari keakuan. Sebab tidak ada yang sampai hanyalah dia kepada diri hamba yang lenyap. Ketika Sufi merasa suci, ia menangis, sebab kesucian sejati tidak bisa dirasakan, ia hanya bisa menjadi. Ego adalah tirai yang paling tebal, tapi juga paling lembut. Ia tidak keras seperti tembok, melainkan halus seperti kabut. Ia tidak menakutkan, tapi memikat. Ia menipu bukan dengan kejahatan, tapi dengan rasa benar. Maka banyak orang yang terjebak di dalamnya tanpa sadar, termasuk mereka yang merasa telah menaklukkannya. Dan Sufi tahu, merasa telah menang atas ego adalah kekalahan yang lain. Maka ia terus menunduk, terus menghapus dirinya, terus bersembunyi dalam diam.
Ia tidak ingin menjadi guru, tidak ingin diikuti, bahkan tidak ingin dikenal. Sebab pengenalan dari manusia adalah makanan bagi aku. Ia hanya ingin menjadi cermin yang bersih, di mana cahaya Tuhan dapat memantul tanpa gangguan. Ia tahu, semakin ia ingin terlihat, semakin kabur pantulan itu. Dalam perjalanan itu, Sufi kadang jatuh. Ia tersandung oleh dirinya sendiri. Ia mendapati hatinya masih ingin disebut, masih ingin dianggap benar, masih ingin diakui. Dan setiap kali itu terjadi, ia tidak mencaci dirinya, melainkan menatapnya dengan kasih. Ia berkata pada dirinya, "Wahai diriku, engkau masih kecil. Engkau masih ingin diperhatikan, tapi suatu hari nanti, engkau akan dewasa dan berhenti menuntut." Itulah kelembutan sejati, kasih kepada diri bukan untuk membenarkan, tapi untuk menenangkan agar akhirnya bisa dilepaskan. Sufi tahu, dirinya tidak bisa meniadakan diri dengan kekuatannya sendiri. Karena bahkan usaha untuk meniadakan diri, pun bisa menjadi bentuk baru dari ego. Maka ia tidak melawan, ia hanya menyerah. Ia tidak berperang, ia melebur. Ia tidak menghancurkan, ia meluruh. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam samudera kesadaran bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada milik selain dia. Perlahan-lahan, keakuan itu mencair seperti es yang meleleh di bawah cahaya kasih Tuhan. Ia tak lagi berkata, "Aku beribadah," tapi, "Engkau yang menuntunku beribadah." Ia tak lagi berkata, "Aku mencintai Tuhan," tapi, "Cintamu yang mengalir melalui diriku." Ia tak lagi berkata, "Aku sabar," tapi, "Engkau yang menenangkan jiwaku." Dalam keadaan itu, ia menjadi kosong dari dirinya, tapi penuh oleh kehadirannya. Dan ketika ego sudah redup, dunia tak lagi mengguncang. Pujian tak mengangkatnya, celaan tak menjatuhkannya. Ia berjalan di tengah dunia seperti bayangan yang tak memiliki bentuk. Ia melihat segala sesuatu bukan dengan rasa memiliki, tapi dengan rasa memahami. Ia memandang orang lain bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin dirinya. Sebab yang ia lihat di luar hanyalah pantulan dari dalam. Ketika ia melihat kesombongan, ia tahu, itu pantulan dari sisa egonya sendiri. Ketika ia melihat cinta, ia tahu, itu pantulan dari cahaya yang sama yang menyinari jiwanya. Perjalanan Sufi bukan tentang menghapus dunia, tapi tentang melihat dunia tanpa keakuan. Ia tidak meninggalkan kehidupan, tapi hidup tanpa melekat padanya. Ia tidak berhenti bekerja, tapi bekerja tanpa rasa ingin memiliki hasil. Ia tidak berhenti mencintai, tapi mencintai tanpa menuntut balasan. Ia tidak berhenti berdoa, tapi berdoa tanpa menganggap doa itu miliknya. Semua menjadi pengabdian murni, tanpa nama, tanpa jejak. Dan di tengah kehampaan itulah, ia menemukan kedamaian yang selama ini dicari manusia dengan segala pencapaian. Sebab damai sejati bukan ketika dunia berhenti mengusik, tapi ketika diri berhenti menuntut. Ego selalu menuntut, ingin lebih, ingin tahu, ingin berbeda. Tapi hati yang telah fana berkata, "Cukup." Dan kata, "cukup," itu bukan kepasrahan yang lemah, melainkan kekuatan yang datang dari pengenalan akan hakikat. Ego ingin memegang kendali atas segalanya, tapi Sufi tahu, kendali hanyalah ilusi. Ia melepaskannya bukan karena tak sanggup, tapi karena sadar bahwa segala sesuatu sudah dalam genggamannya. Maka ia hidup seperti daun yang mengikuti arah angin, bukan karena tak punya kehendak, tapi karena percaya kepada sumber hembusan itu. Dalam keheningan, Sufi mendengar bisikan dari hatinya, "Engkau tak perlu menjadi apa-apa. Cukup hilang dalam kehadiranku." Kalimat itu menjadi zikir yang tak bersuara, doa yang tak berhuruf. Ia terus terngiang di dalamnya, sampai yang disebut, "aku," tak lagi mampu menjawab. Hanya diam yang tersisa, diam yang penuh, diam yang hidup, diam yang berisi kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Ego mungkin masih berusaha berbicara, tapi Sufi tersenyum. Ia tahu, suara itu kini sudah tak lagi kuat. Ia seperti bayangan senja yang perlahan memudar di hadapan malam. Ia tahu, selama masih hidup di dunia, ego tak akan sepenuhnya hilang, tapi ia tak lagi diperintah olehnya. Ia tak lagi menjadi raja, hanya tamu yang lewat. Maka hidup Sufi menjadi perjalanan tanpa akhir, bukan menuju sesuatu, tapi menjauh dari dirinya sendiri. Ia tak mencari makna di luar, karena makna sejati lahir dari hancurnya keakuan. Ia tak mencari Tuhan dengan langkah, karena Tuhan tidak jauh. Yang jauh hanyalah hijab yang diciptakan oleh aku. Dan ketika hijab itu terangkat, Sufi tidak menemukan sesuatu yang baru, ia hanya menyadari sesuatu yang selalu ada.
Itulah puncak kesadaran yang sunyi, saat hamba tidak lagi berkata, "Aku mengenal Tuhan," tapi hanya diam dalam keberadaannya. Karena di titik itu, bahkan kata, "aku," pun terasa asing, dan yang tersisa hanyalah keberadaan yang tanpa batas, tanpa nama, tanpa perantara. Sufi tahu, musuh sejatinya telah lama kalah. Bukan karena ia menaklukkannya, tapi karena ia berhenti memberi makan kepadanya. Ego hidup dari perhatian, dan ketika Sufi berhenti menatap dirinya, ego pun lenyap dalam kelaparan. Yang tersisa hanyalah cahaya, cahaya dari sumber yang selama ini tersembunyi di balik kabut, aku. Dan disitulah Sufi tersenyum, bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia benar-benar pulang.